Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini adalah pertemuan sakral yang dialami oleh Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya MSc, seorang angkatan 1945, ahli sufi, ahli fisika dan metafisika, dan pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Pancabudi Medan dengan Presiden RI pertama Insinyur Soekarno. Ia bersama rombongan saat itu diterima di beranda Istana Merdeka sekitar bulan Juli 1965. Bersama dengan Profesor Insinyur Projonegoro ALM Profesor Dr. Syarif Tayyip, Bapak Suprayogi, Admiral John Lee, para Sucipto Besar, Kapolri, Duta Besar Belanda. Wah, pagi-pagi begini saya sudah dikepung oleh 3 profesor-profesor. Kelakar Insinyur Soekarno membuka dialog. Kemudian Soekarno mempersilahkan rombongan tamunya duduk. Profesor Qadirun Yahya, silakan duduk dekat saya, pinta Soekarno terkesan khusus. Profesor, saya dengar tentang engkau sudah sejak 4 tahun, tapi baru sekarang aku ketemu engkau. Sebenarnya ada sesuatu yang akan aku tanyakan padamu, kata Soekarno dalam bahasa Belanda. Ya, tentang apa itu Bapak Presiden? Tentang sesuatu hal yang sudah kira-kira 10 tahun. Saya cari-cari jawabannya tapi belum ketemu yang memuaskan. Saya sudah bertanya pada semua ulama dan para intelektual yang saya anggap tahu, tetapi semua jawabannya tetap belum memuaskan saya. Lantas soal apa, Bapak Presiden? Saya bertanya terlebih dahulu tentang yang lain. Sebelum saya majukan pertanyaan yang sebenarnya, jawab Presiden Soekarno. Baik Presiden, kata Profesor Qadirun Yahya. Manakah yang lebih tinggi, Presiden atau Jenderal atau Profesor dibandingkan dengan sorga? Tanya Presiden. Sorga, jawab Profesor Qadirun Yahya. Of course, setuju, balas Presiden terlihat lega. Menyusul Presiden bertanya untuk soal berikutnya, lantas manakah yang lebih banyak dan lebih lama pengorbanannya antara pangkat-pangkat dunia yang tadi dibandingkan dengan pangkat sorga, tanyanya. Untuk Presiden, Jenderal Profesor harus berpuluh-puluh tahun berkorban dan berabdi pada negara, nusa dan bangsa atau pada ilmu pengetahuan. Sedangkan untuk mendapatkan sorga harus berkorban untuk Allah segala-galanya. Berpuluh-puluh tahun terus-menerus, bahkan menurut agama Hindu atau Buddha harus beribu-ribu kali hidup dan berabdi. Baru barangkali dapat masuk nirwana, jawab Profesor Qadirun. Akors, kata Bung Karno, panggilan akrab Presiden. Sekarang baru dapat kutangkap engkau Profesor, lanjut Bung Karno. Tampak mukanya cerah berseri dan kelihatannya Bung Karno belum ingin cepat-cepat masuk ke pokok masalah. Saya cerita sedikit dulu, kata Bung Karno. Silakan Bapak Presiden. Saya telah melihat teman-teman saya meninggal dunia lebih dahulu dari saya dan hampir semuanya matinya jelek karena banyak dosa rupanya. Saya pun banyak dosa dan saya takut mati jelek. Maka saya selidiki Al-Quran dan Al-Hadis bagaimana caranya supaya dengan mudah hapus dosa saya dan dapat ampunan dan bisa mati tersenyum. Lantas saya ketemu dengan satu hadis yang bagi saya berharga. Bunyinya kira-kira seperti berikut. Rasulullah SAW berkata, seorang wanita penuh dosa berjalan di padang pasir, bertemu dengan seekor anjing dan kehausan. Wanita tadi mengambil gayung yang berisikan air dan memberi minum anjing yang kehausan itu. Rasul lewat dan berkata, hai para sahabatku, lihatlah dengan memberi minum anjing itu, hapus dosa wanita itu dunia dan akhirat, ia ahli sorga. Nah Profesor, tadi engkau katakan bahwa untuk mendapatkan sorga harus berkorban segala-galanya. Berpuluh-puluh tahun untuk Allah baru dapat masuk sorga, itu pun barangkali. Sementara sekarang seorang wanita yang berdosa dengan sedikit saja jasa, itu pun pada seekor anjing pula, dihapuskan Tuhan dosanya dan ia ahli sorga. How do you explain it, Profesor? Tanya Bung Karno lanjut. Profesor Qadirun Yahya terlihat tidak langsung menjawab. Ia hening sejenak lantas berdiri dan meminta kertas. Presiden, tadi Bapak katakan dalam 10 tahun tak ketemu jawabannya. Coba kita lihat. Mudah-mudahan dengan bantuan Allah dalam 2 menit saja akan memberikan jawaban dan memuaskan. Keduanya adalah sama-sama eksakta. Bung Karno adalah seorang insinyur dan Profesor Qadirun Yahya adalah ahli kimia atau fisika. Di atas kertas Profesor Qadirun mulai menuliskan penjelasannya. 10/10 sama dengan 1, ya kata Presiden. 10/100 sama dengan 1/10, ya kata Presiden. 10/1000 sama dengan 1/100, ya kata Presiden. 10/10.000 sama dengan 1/1000, ya kata Presiden. 10 per tak terhingga sama dengan 0, ya kata Presiden. 1 juta per tak terhingga sama dengan 0, ya kata Presiden. Berapa saja tambah apa saja per tak terhingga sama dengan 0, ya kata Presiden. Dosa per tak terhingga sama dengan 0, ya kata Presiden. Nah lanjut Prof, 1 kali tak terhingga sama dengan tak terhingga, ya kata Presiden. 1/2 kali tak terhingga sama dengan tak terhingga. 1 zarah kali tak terhingga sama dengan tak terhingga, ya kata Presiden.
Ini artinya sang wanita walaupun hanya satu cara jasanya bahkan terhadap seekor anjing sekalipun, mengkaitkan menggandengkan gerakannya dengan yang maha akbar, mengikut sertakan yang maha besar dalam gerakan-gerakannya, maka hasil gerakannya itu menghasilkan ibadah yang begitu besar, yang langsung dihadapkan pada dosa-dosanya, yang pada saat itu juga hancur berkeping-keping, ditorpedo oleh pahala yang maha besar itu. Satu zara kali tak terhingga sama dengan tak terhingga, dan dosa per tak terhingga sama dengan 0. Itulah dia jawabannya Presiden, jawab Profesor. Bung Karno diam sejenak. Hebat, katanya kemudian, dan Bung Karno terlihat semakin penasaran. Masih ada lagi pertanyaan yang ia ajukan, bagaimana agar dapat hubungan dengan Tuhan, katanya. Profesor Qadirun Yahya pun lanjut menjawabnya. Dengan mendapatkan frekuensinya, tanpa mendapatkan frekuensinya tak mungkin ada kontak dengan Tuhan. Lihat saja, walaupun 1 mm jaraknya dari sebuah sender radio, kita letakkan radio dengan frekuensi yang tidak sama, maka radio kita itu tidak akan mengeluarkan suara dari sender tersebut. Begitu juga dengan Tuhan, walaupun Tuhan berada lebih dekat dari kedua urat leher kita, tak mungkin ada kontak jika frekuensinya tidak kita dapati. Bagaimana agar dapat frekuensinya sementara kita adalah manusia kecil yang serba kekurangan, tanya Presiden kemudian. Melalui isi dada Rasulullah, jawab Profesor. Dalam hadis qudsi berbunyi yang artinya bahwasanya Al-Quran ini satu ujungnya di tangan Allah dan satu lagi di tangan kamu, maka peganglah kuat-kuat akan dia. Abi Syuraihil Khuzai radhiyallahu an. Profesor menyambung, begitu juga dalam Quran surah Al-Hijr ayat 29. Maka setelah aku sempurnakan dia, aku tiupkan ke dalamnya sebagian rohku. Rebahkanlah dirimu bersujud kepadanya. Nur ilahilah yang terbit dari Allah sendiri adalah tali yang nyata antara Allah dengan Rasulullah. Ujung nur ilahi itu ada dalam dada Rasulullah. Ujungnya itulah yang kita hubungi. Maka jelas akan kita dapat frekuensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Profesor. Profesor melanjutkan, lihat saja sunnatullah, hanya cahaya matahari saja yang satu-satunya sampai pada matahari. Tak ada yang sampai pada matahari melainkan cahayanya sendiri. Juga gas-gas yang saringan-saringan tak akan ada yang sampai matahari. Walaupun elegansi seperti xenon, krypton, argon, helium, hidrogen dan lain-lain semuanya vakum. Yang sampai pada matahari hanya cahayanya, karena ia terbit darinya dan tak bercerai siang dan malam dengannya. Kalaulah matahari umurnya 1 juta tahun, maka cahayanya pun akan berumur 1 juta tahun pula. Kalaulah matahari hilang, maka cahayanya pun akan hilang. Matahari hanya dapat dilihat melalui cahayanya, tanpa cahaya matahari pun tak dapat dilihat. Namun cahaya matahari bukanlah matahari. Cahaya matahari adalah getaran transversal dan longitudinal dari matahari sendiri atau Huygens, jelas Profesor. Profesor menyimpulkan, dan Rasulullah adalah satu-satunya manusia akhir zaman yang mendapat nur ilahi dalam dadanya. Mutlak jika hendak mendapatkan frekuensi Allah, ujung dari nur itu yang berada dalam dada Rasulullah harus dihubungi. Bagaimana cara menghubungkannya sementara Rasulullah sudah wafat sekian lama, tanya Presiden. Profesor menjawab, memperbanyak sholawat atas Nabi tentu akan mendapatkan frekuensi beliau yang otomatis mendapat frekuensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kukabulkan doa seseorang tanpa salawat atas Rasulku, doanya tergantung di awang-awang. Hadis riwayat Abu Daud An-Nasai. Jika diterjemahkan secara akademis mungkin kurang lebih, tidakkah engkau mendapat frekuensiku tanpa lebih dahulu mendapat frekuensi Rasulku? Sontak Presiden berdiri. You are wonderful, teriaknya. Sejurus kemudian dengan merangkul kedua tangan Profesor, Presiden pun bermohon, Profesor doakan saya supaya dapat mati dengan tersenyum di belakang hari nanti. Semoga dialog sufi ini mengajarkan kita tentang intisari Islam sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi'ibadika sholih. Monggo terus fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana